bagian dari perancangan. Jadi sumber bahaya dengan penerima diisolir dengan menghalang barrier. Seperti yang ada di gambar ini kan. Ini saya buat. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ini adalah tentunya ketika memberikan rekomendasi ataupun usulan tindakan pengendalian, kita harus paham juga mengenai hierarki pengendalian risiko. Nah, untuk hierarki ini salah satu kompetensi ataupun elemen kompetensi yang kritis ya. Selain tadi adalah bisa membedakan bahaya dan risiko, ini adalah salah satu kriteria unjuk kerja yang kritis. Bagaimana nanti adik-adik bisa paham tentang hierarki ini. Kalau dari terminologi hierarki tentunya kan urutan ya, urutan melakukan pengendalian risiko. Mungkin ada yang sudah pernah ini ya belajar tentang hierarki ini. Ada mungkin yang apalagi mungkin yang di jurusan K3 ya. Nah, ketika berbicara tentang pengendalian, selain kita mengacu kepada hierarki yang berdasarkan regulasi, kita juga berharap pengendalian tersebut juga harus bisa menekan nilai resiko hingga batas yang diinginkan, ataupun batas yang ditoleransi. Atau istilahnya mungkin yang lebih familiar adalah as low as reasonable dan practicable. Jadi artinya sewajar mungkin yang masih bisa diterima. Karena risiko itu tidak mungkin bisa kita tekan hingga nilainya 0, tidak mungkin. Risiko itu tetap ada, yang ada adalah risiko itu diterima atau tidak, atau risiko itu bisa ditoleransi ataupun tidak. Nah, sehingga pokok bahasanya adalah hanya menjelaskan tentang hierarki pengendalian. Jadi berdasarkan regulasi ya. Kemudian nanti setelah itu ada diskusi seperti halnya tadi pagi. Nah, ini tahapannya saya ingatkan kembali juga dari bahwa kita ada di posisi yang sekarang adalah pengendalian risiko. Di sini ada hierarki pengendalian dari mulai 1 sampai ke 5. Kemudian nanti setelah pengendalian tersebut makanya ada risiko sisa. Risiko sisa itu adalah risiko yang masih ada, masih terpapar ataupun masih tidak bisa dihilangkan. Atau namanya juga residual risk. Dan di sini juga ada namanya penurunan resiko, di mana penurunan nilai dari resiko awal dengan resiko ketika sudah dilakukan pengendalian. Jadi ini mungkin nanti ada 2 bahasan kita kali ini di pengendalian dan risiko sisa. Berikutnya adalah ini mungkin saya bisa skip cepat saja bahwa di sini intinya mungkin sudah ada di hari pertama ya. Nah, ini tentang bagaimana ini juga di hari pertama sebenarnya sudah diulas bahwa sebenarnya kecelakaan fatal itu bukan terjadi begitu tiba-tiba, tetapi biasanya terangkai dari kejadian-kejadian yang paling bawah ini, dari hal-hal yang sebenarnya sepele, dari kondisi yang tidak aman ataupun tindakan tidak aman. Ini sebuah rasio ketika terjadinya tindakan yang tidak aman ataupun kondisi yang tidak aman, sekitar 30.000 kasus, ini biasanya akan terjadi 1 fatality. Artinya kalau 60.000 kasus ada 2 kemungkinan fatality. Jadi kebanyakan kan kalau di kita itu budaya ketiganya memang masih rendah, sehingga kondisi yang tidak aman masih dianggap sesuatu yang wajar, atau tindakan yang tidak aman juga masih sesuatu yang bukan untuk ditindaklanjuti. Artinya masih sesuatu yang aman-aman saja. Padahal di sini kalau dari penelitian yang sudah dilakukan, kecelakaan fatal itu tidak bisa terjadi dengan tiba-tiba, tetapi melalui sebuah proses. Nah, mungkin itu. Nah, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa pengendalian itu sekecil mungkin dan sewajar mungkin. Jadi sehingga nanti adik-adik diharapkan bisa mengidentifikasi bentuk pengendalian untuk menekan nilai resiko yang sudah diperhitungkan. Nah, ini juga artinya ini hanya menjelaskan bahwa ketika tingkat awareness kita terhadap K3 tinggi, biasanya tingkat kecelakaan akan turun. Tetapi ketika turun, tingkat kecelakaan, kemungkinan tingkat kecelakaan semakin tinggi. Dan sebaliknya. Mungkin ini sudah disinggung juga di hari pertama, jadi saya bisa next ya. Nah, ini bagaimana pengendalian risiko. Pertama dari bahaya. Nilai risiko itu kan biasanya ditentukan dari 3 hal ini, seperti seberapa banyak, seberapa lama, dan seberapa sering.
dan yang menerima adalah ya manusia itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mengendalikan risiko sehingga nilai risikonya itu akan berada di bawah batas ambang batas. Tetapi yang perlu diingat adalah kita harus mempertimbangkan pengendalian itu berdasarkan hierarkinya, jadi urutan yang paling efektif. Nanti akan lebih dijelaskan lebih lanjut. Berikutnya, nah inilah hierarki pengendalian risiko. Ini saya ambil sumber dari ISO 45001 dan 2018. Bahkan di beberapa industri juga menggunakan hierarki ini. Jadi ada 5 level. Jadi yang pertama adalah eliminasi, kemudian substitusi, berikutnya adalah perancangan, administrasi, dan terakhir APD. Jadi kalau lihat dari gambar ini, level pertama itu adalah yang paling atas, kemudian level 2, ketiga, dan 4, dan kelima. Nah, maksudnya bagaimana dengan hierarki ini? Nah, ketika nilai yang tadi tugas 3, nah ketika nilai tersebut misalnya katakanlah di high ataupun bahkan ekstrim, ataupun moderate sekalipun, nanti coba berikan rekomendasi bagaimana nilai tersebut bisa lebih turun lagi dari yang sudah ada nilai. Bagaimana caranya? Pertama, mempertimbangkan dari level yang pertama dulu, eliminasi. Eliminasi itu adalah menghilangkan sumber bahayanya. Tetapi ini kalau di tambang itu sulit dilakukan ya, bukan tidak bisa, tetapi sulit. Misalnya gini, kalau di tambang batu bara itu kan ada sumber bahaya. Nah, apakah memang bisa menghilangkan sumber bahaya itu dengan cara eliminasi? Kalau dengan cara eliminasi kan artinya debu itu dihilangkan ya, dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkan debu? Yang pertama adalah berarti kan prosesnya tetapi kan tidak mungkin ya namanya perusahaan pertambangan itu karena menggunakan hierarki ini akhirnya prosesnya jadi berhenti, tidak mungkin. Tapi ada mungkin cara lain eliminasi itu, bagaimana menghilangkan sumber bahaya. Tetapi mungkin eliminasinya dalam bentuk temporary, tidak selamanya. Misalnya gitu ya, ketika ada debu ya, ketika di jalan hauling kan biasanya berdebu ya, batu bara. Nah, cara menghilangkan cara eliminasi, tetapi secara temporary mungkin dengan cara penyiraman. Memang dengan cara penyiraman debu itu akan hilang, tetapi nanti di kemudian waktu ya akan timbul lagi. Artinya kalau misalnya diterapkan proses eliminasi yang bisa menghilangkan sumber bahaya seterusnya agak sulit untuk dilakukan. Nah, ketika eliminasi sulit untuk dilakukan ataupun ada masih ada nilai resiko yang masih tinggi, boleh dipertimbangkan ke level berikutnya, substitusi. Misalnya bagaimana untuk menekan nilai resiko itu dengan cara substitusi. Ini contoh-contoh yang merupakan proses substitusi. Misalnya mengganti sumber bahaya. Kalau misalnya mungkin secara gampangnya adalah gini, kalau di PT Freeport ini kan operator alat berat ya, untuk wheel loader dan kemudian bahkan untuk alat-alat berat yang lain ya, mereka sudah digantikan dengan namanya sistem di remote. Jadi mereka mengerjakan di dalam satu ruangan operator ya. Jadi bukan sudah kalau mungkin bahasa sekarang sih seperti mainan anak-anak ya, remote control. Jadi alat-alat berat itu sudah dikemudikan di ruang sistem ya yang ada di perkantoran. Jadi artinya alatnya itu tersebut yang menjadi sumber bahaya ya sudah digantikan dengan alat yang bisa lebih robotik. Jadi ini merupakan salah satu substitusi. Kemudian juga kalau misalnya itu sudah dilakukan ataupun tidak bisa dilakukan dan ada penggandaan yang lain, kita beralih ke level yang ketiga, bagaimana merancang apakah itu peralatan, sistem dan sebagainya, sehingga untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi. Ini bisa juga dilakukan perancangan. Misalnya kalau di tambang bawah tanah itu ada namanya sistem penyanggaan atau sistem ventilasi. Itu adalah bentuk dari pengendalian risiko.
dengan cara bagaimana membuat sistem ventilasi agar menjadi pertukaran udaranya menjadi lebih baik. Kemudian kalau penyanggaan bagaimana supaya tunnel tersebut tidak rubuh dengan mendesain tunnel tersebut dengan sistem penyanggaan yang baik. Kemudian ada bentuk level yang di bawahnya adalah administrasi. Jadi level ini adalah di mana contohnya adalah membuat prosedur kerja ya. Jadi pekerjaan tersebut dibuat SOP-nya, apakah dibuat JSA-nya juga. Kemudian orang yang menempati pekerjaan tersebut diberikan pelatihan agar bisa agar kompeten sesuai dengan tugasnya. Atau juga mengatur jam kerja. Jam kerja itu kan biasanya ada beberapa shift ya, bagaimana supaya operasional tetap berlangsung selama 24 jam, tentunya harus ada pengaturan jam kerja. Karena kalau orang disuruh bekerja lebih dari 8 jam, tentu resikonya akan menjadi lebih besar, di mana orang tersebut kelelahan salah satunya. Sehingga pembagian jam kerja juga masuk dalam kategori level yang keempat ini, administrasi. Jika itu masih sudah dilakukan, tetapi nilai resikonya masih dikatakan tinggi, kita bisa menggunakan level yang paling bawah, APD. Jadi ini adalah level terakhir, level terendah, dengan cara memberikan alat pelindung diri yang sesuai. Sehingga nanti ketika melakukan pengendalian resiko, diharapkan tidak menuliskan APD terlebih dahulu, tetapi harus berurutan dari level yang pertama. Misalnya adik-adik tugas tadi ya, bagaimana untuk menurunkan nilai resiko, dituntut untuk berpikir dari level yang pertama dulu, dari eliminasi dulu. Apakah mungkin ada sumber bahaya yang bisa dihilangkan? Kalau tidak ada, baru berpikir untuk mungkin ada cara substitusi untuk menekan resikonya. Kalau itu sudah ada dan ingin menurunkan nilainya lagi, bisa berpikir untuk level yang ketiga, itu perancangan. Dan berikutnya adalah administrasi, dan yang terakhir APD. Jadi nanti tugas yang hari ini adalah adik-adik dari tugas yang 3 ini diisi kolom pengendaliannya, dari mulai eliminasi, substitusi, sampai ke APD. Ini menunjukkan bahwa ketika pengendalian itu hanya berada di level atas, akan semakin efektif. Artinya pengawasan tidak akan sebanyak ketika pengendalian itu dilakukan sampai APD. Mungkin secara logikanya seperti ini. Di area kerja yang membutuhkan APD dengan area kerja yang tidak membutuhkan APD, tentu bentuk pengawasannya jauh lebih tinggi di area kerja yang membutuhkan APD. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Barangkali saya takutnya terlalu cepat untuk menjelaskan hierarki ini. Silakan. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya dulu silakan. Biasa raise hand boleh. Atau jadi prinsipnya adalah ketika melakukan pengendalian risiko, lakukan dari hal yang paling atas dulu, baru ke bawah. Kalau memang ternyata nilai risiko sudah cukup rendah dan tidak perlu APD, silakan saja. Jadi artinya kan pekerjaan tersebut sudah semakin efektif. Kita tidak perlu lagi melakukan pengendalian sampai menggunakan APD. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan saja kalau mau ditanyakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya silakan. Oh, Mas Nopan mungkin Pak Repi. Ya silakan. Mas Nopan silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Saya mau nanya untuk pengisian form nanti. Iya. Ini kan harus sesuai dengan hierarki, maksudnya dari atas dulu diidentifikasi bisa atau enggaknya, kalau nggak bisa baru ke bawahnya. Terus kalau misalkan dalam satu tugas pekerjaan itu memungkinkan nggak, misalkan dalam satu tugas itu kita pakainya lebih dari satu atau lebih dari dua dari, maksudnya pakai ABD juga, terus di perancangannya juga dimodifikasi seperti itu. Oke, terima kasih Novan. Ya, memang memungkinkan sekali ya. Artinya semua level itu ada pengendaliannya
Tapi bisa juga gini, jadi tergantung nanti adik-adik mengidentifikasi pengendaliannya. Apakah memang semuanya bisa dilakukan gitu ya dari yang paling atas sampai yang paling bawah, atau misalnya hanya bisa dilakukan di tahap yang ini saja, misalnya administrasi PD saja gitu. Ini tidak bisa, ini tergantung kasus. Jadi bisa semuanya, bisa sebagian, dan bisa hanya atas saja, gitu, level atas saja. Nanti saya bisa nanti tugas adik-adik kan di hari terakhir itu kita coba ulas bersama gitu. Itu mungkin Novan. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi mungkin? Yang lainnya gimana? Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau yang itu yang ada tahu ya, mungkin ada beberapa level selain ini, mungkin silakan aja kita sharing ya. Misalnya saya pernah dapat dari mana gitu ya, ada levelnya cuma 4 atau bahkan ada yang 10 gitu, silakan aja. Mungkin dilanjut aja, katanya Pak Revi, boleh? Oh, dilanjut ya? Ya. Oke. Jadi kita bisa berpacu kepada, misalnya mengacu kepada ini. Ini adalah contoh beberapa yang tadi sudah dijelaskan ya. Eliminasi itu misalnya bagaimana kita mencoba menghilangkan sumbernya. Tentunya kan kalau sumber bahaya sudah hilang kan resikonya bisa hilang ya. Tetapi kan seperti yang sudah dijelaskan bahwa bahaya tidak bisa dihilangkan kecuali proses itu berhenti. Yang ada mungkin bahaya bisa dihilangkan sementara waktu gitu ya, resiko tetap ada. Kemudian misalnya contohnya adalah ya seperti ini nih, kalau supaya bisingnya hilang ya tentu kan tidak ada proses ya, dimatikan peralatan itu. Tetapi kan namanya pekerjaan kan tentu peralatan tersebut harus dinyalakan. Nah ini paling bagaimana bentuk bentuk pengendaliannya, sehingga ada bentuk pengendalian yang lain selain eliminasi ini. Kemudian ini contohnya adalah lubang bekas galian di tengah jalan ditutup. Nah ini merupakan bentuk eliminasi, karena kan semula lubang itu merupakan suatu bahaya ya, resikonya kan orang bisa terperosok ya. Sekarang ditutup, artinya ini merupakan eliminasi, menutup lubang. Jadi lubang itu sudah tidak ada lagi. Kemudian menggunakan bahan kimia berbahaya. Nah, seperti kayak pengolahan emas ya, kan menggunakan cyanida. Nah, bagaimana supaya menghilangkan supaya tidak berbahaya? Artinya kan bahan cyanida tidak bisa digunakan, tapi kan itu kan berarti prosesnya tidak bisa jalan ya kalau tidak ada cyanida. Di sini prosesnya dihentikan, ya otomatis memang masalah beres ya, artinya tidak ada bahaya, tetapi proses tidak bisa jalan. Kemudian proses yang berbahaya di dalam perusahaan dihentikan, tidak memproduksi bahan berbahaya sendiri, tetapi memesan dari pemasok. Nah, ini beberapa contoh-contoh untuk tindakan pengendalian untuk level eliminasi. Kemudian berikutnya adalah substitusi. Kalau arti kata substitusi kan artinya mengganti ya. Jadi misalnya mengganti bahan atau alat peralatan yang lain dengan menekan kemungkinan kecelakaan. Ini contohnya misalnya bahan peralatan yang bersifat racun diganti dengan bahan yang lain yang lebih aman. Kemudian mengganti lantai yang berwarna licin kayak yang tidak licin, seperti kalau misalnya di rumah saja ya. Di rumah kan tipe keramik yang digunakan akan berbeda antara yang di ruang keluarga dengan ruang kamar mandi. Nah, itulah salah satu bentuk substitusi, mengganti bahan yang licin ke yang tidak licin. Kemudian mengganti masker kain ke masker surgikal atau bedah untuk mencegah penyebaran virus corona. Nah, ini seperti yang sekarang lagi marak ya, pandemi corona itu. Jadi maskernya sudah ada yang baik itu kan masker yang seperti ini ya, masker bedah atau yang tipe N95 ya. Kemudian contoh yang lain adalah mengganti jenis bahan peledak menjadi lebih aman bagi pekerja dan lingkungan. Jadi ada beberapa contoh lain, nanti tergantung dari pekerjaan yang ada dituliskan nanti di exercise ya. Ini hanya sekedar memberikan gambaran. Kemudian kalau yang tadi perancangan, misalnya merancang ya, isolasi juga termasuk bagian dari perancangan.
Jadi sumber bahaya dengan penerima diisolir dengan menghalang barrier. Seperti yang ada di gambar ini kan, seorang penyelam ya, ingin meneliti tentang hiu, ya bagaimana supaya terhindar dari bahaya? Ya dengan cara adanya penghalang barrier. Jadi dia ada di dalam shark cage atau kerangkeng untuk hiu. Jadi di sini merupakan bagian dari isolasi ataupun masuk dari perancangan. Alat ini juga alat bor yang berputar biasanya dipasangi casing ya, casing terhadap mesin. Jadi mesin berputar itu harus selalu diberikan casing supaya tidak terkena putaran mesin tersebut. Itu merupakan salah satu bentuk perancangan. Termasuk juga ini ventilasi tambang. Jadi menggunakan sistem ventilasi pada tambang bawah tanah sehingga sirkulasi oksigen bisa berjalan dengan baik. Kemudian berikutnya adalah untuk level administrasi ya. Jadi salah satu contohnya adalah bagaimana membuat kebijakan atau regulasi yang harus diikuti oleh karyawannya, kemudian membuat SOP, kemudian melakukan inspeksi, membuat rotasi kerja. Jadi kalau di tempat kerja itu nanti ada namanya rotasi kerja, digilir, kadang bekerja pagi, kadang bekerja malam. Kemudian istirahat juga salah satu bentuk, juga kemudian mengurangi jumlah pekerja pada area yang berbahaya. Yang kemungkinan potensi high risk-nya tinggi ya biasanya akan mengurangi jumlah pekerja, itu salah satu bentuk administrasi. Jadi aturan apapun regulasi itu masuk ke dalam hal administrasi, termasuk jaga jarak aman. Jaga jarak itu termasuk hal yang prosedur ya, berarti artinya masuk ke dalam pengendalian administrasi. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan kompetensi, misalnya supaya ahli di bidang pekerjaan tersebut, biasanya si pekerja tersebut diberikan pelatihan ataupun diikut sertakan di dalam sertifikasi kompetensi. Itu salah satu bentuk administrasi. Dan berikutnya adalah yang menggunakan APD-nya merupakan cara yang terakhir, di mana pengenalan ini sudah tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian ini beberapa contohnya, karena APD ini tergantung dengan jenis pekerjaannya, tidak akan sama untuk setiap jenis. Jadi itu beberapa contoh. Nah, kalau kita lihat dari gambar sini, kira-kira ini lagi wabah pandemi COVID ini ya, lagi sekarang saat ini masih berlangsung ya. Ini penjagaan jarak, terus ini makannya juga jarak, kemudian ketika menaiki lift juga membayar di kasir juga menggunakan jarak. Itu merupakan bentuk pengendalian tingkat yang keberapa ini? Mungkin ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab, silakan. Ini kan sumber bahayanya ada, ya silakan. Bayu. Ini contoh yang pertama itu kan mereka menjaga jarak, berarti otomatis dia masuk ke dalam tahapan keempat itu administrasi. Administrasi, oke. Ya, berarti yang segala hal yang berkaitan dengan pengaturan, prosedur dan sebagainya itu berarti masuk ke level administrasi. Nah betul ya, jadi ini salah satu bentuk. Nah sekarang apa namanya itu kan ketika sudah dilakukan pengendalian dalam hal administrasi, kita rasa nilai resikonya masih tetap ada ya kena virus itu, sehingga ada level berikutnya kan, yaitu kita diharuskan menggunakan masker. Nah itu adalah bentuk level yang berikutnya, pengendalian. Jadi nanti adik-adik pun ketika latihannya, tugas yang keempat, diharapkan berpikir dari yang level yang pertama dulu. Jadi jangan sampai dituliskan langsung menggunakan APD. Seperti kasus ini, menggunakan masker dulu, kemudian baru menjaga jarak. Nah itu secara harfiah ataupun secara hierarki kurang tepat, karena namanya hierarki kan harus berurut. Jadi menuliskan pengendaliannya adalah misalnya menjaga jarak, kemudian membatasi jadwal katakanlah keluar rumah, itu merupakan salah satu bentuk administrasi juga. Kemudian berikutnya baru langkah terakhir adalah menggunakan APD. Nah berikutnya adalah contoh. Nah kalau ini yang kiri bisa mungkin ada yang mengasih pendapat, yang kiri level keberapa, yang kanan level keberapa? Mungkin ada yang mau kasih komentar, silakan. Eka mungkin biasanya tadi pagi Eka aktif juga nih. Iya Pak, mau silakan. Coba untuk yang foto nomor 2
Ini termasuk pengendalian engineering control. Yang ini kedua ya maksudnya ya? Ya, okay. Yang dilingkari. Karena menggunakan ini kan alat yang melingkar itu supaya orang lain nggak deket sama dia. Oke. Jadi termasuk engineering control dia. Iya, oke. Terus yang kiri kalau untuk gambar yang kedua, yang pertama, ini dia termasuk dari administrasi kontrol karena di sini dengan prosedur pengecekan suhu terlebih dahulu sebelum masuk kayak gitu. Oke, ya, jadi jelas ya di sini ini level yang keempat, kalau yang ini level ketiga. Terima kasih Eka ya. Jadi sudah makin paham ya mengenai bentuk-bentuk contoh pengendalian risiko ya. Kalau misalnya gini, ada pengendalian risiko dalam hal melakukan pekerjaan ketika cuaca cerah gitu ya. Itu termasuk level keberapa? Mungkin ada yang ada yang ingin memberikan tanggapan? Misalnya bentuk pengendalian adalah melakukan pekerjaan tersebut pada kondisi yang cerah gitu. Misalnya katakanlah seorang surveyor melakukan pemetaan, ada bentuk pengendalian jawabannya adalah melakukan pekerjaan tersebut pada saat kondisi cerah, tidak hujan ataupun tidak kondisi yang cuaca yang buruk. Itu berarti level keberapa untuk pengendalian risiko itu? Ada yang mau kasih tanggapan? Ayo. Silakan Mas Nopan. Mas Nopan atau siapa? Mas Nopan. Ya, silakan. Kalau untuk yang kasus tersebut, menurut saya termasuk pengendalian yang substitusi, Pak, karena mengganti waktu pengerjaan, bukan menghilangkan tapi hanya mengganti. Terima kasih. Oke. Oh ya, jadi terima kasih atas tanggapan komennya. Sebenarnya untuk waktu pekerjaan tersebut adalah masuk ke dalam kategori administrasi karena kita mengatur jadwal kapan kita mulai bekerja dan kapan tidak. Yang dimaksud substitusi di sini adalah mengganti sumber bahaya seperti misalnya tadi alat tersebut katakanlah berbahaya bagi operatornya sehingga diganti alat yang lebih familiar atau friendly ya, lebih safety ya. Nah, berarti itu masuk kategori substitusi. Jadi artinya kalau dalam hal di sini ada substitusi sumber bahayanya, mengganti sumber bahayanya. Kalau yang tadi yang saya contohkan adalah mengganti jadwal kerja sehingga masuk ke dalam kategori level yang keempat, administrasi, pengaturan jadwal kerja. Jadi memang kebanyakan masih tertukar untuk hal yang seperti itu, tapi nggak apa-apa. Artinya kan ini kan kita pembelajaran ya. Kita diskusi juga nanti semakin paham adik-adik semua. Jadi yang diingat adalah substitusi alat sumber bahayanya yang disubstitusi. Seperti itu. Pak Repi tadi ya. Mas Edo nih ya. Silakan. Mas Edo mau nanya. Silakan Edo. Suaranya nggak keluar, Edo. Mas Edo. Mas Edo suaranya nggak ada nih. Halo. Nah, Oke. Ya. Sebenarnya tadi sudah sempat dibahas oleh Pak Repi. Jadi untuk hierarki pengendaliannya yang administrasi karena memang mengganti regulasi atau prosedur kerja dari pekerjaan tersebut, Pak. Oke. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Edo ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nanti ada ya kita latihan mungkin nanti di hari ketiga semakin semakin yakin. Kemudian ini salah satu yang kiri ini dan yang kanan bisa mungkin ada yang memberikan tanggapan, mungkin Edo mungkin mumpung lagi aktif. Ini yang terserah mau mengomentari gambar yang mana, ini level keberapa pengendaliannya. Halo Pak. Ya silakan Dok. Nah, oke. Untuk yang gambar kiri yang ada alat bornya itu termasuk hierarki pengendalian yang perancangan karena alatnya sudah canggih
dengan menggunakan drill mesin, tidak lagi menggunakan jackhammer. Nah, untuk yang gambar sebelah kanan itu termasuk ke APD, karena dari sana jelas yang paling atas menggunakan APD, seseorang menggunakan APD, dan yang paling bawah juga simbolnya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih, Edo. Mungkin ada yang satu lagi lah ngasih tanggapan, silakan. Ada mungkin? Mas Bayu, Pak Repi, silakan Mas Bayu. Silakan, Bayu. Pak, mungkin menurut saya yang ini merupakan syarat dari pengendalian dari administrasi, karena sebelum kita masuk di daerah tersebut harus diambilkan memakai APD gitu. Iya. Oke. Terus ada lagi? Sampai situ, Pak. Oke, terima kasih Bayu ya. Ya, jadi ya tadi benar ya. Ini rambu-rambu itu kan semacam regulasi ya, aturan, prosedur. Jadi ini masuk ke dalam hal level yang administrasi. Sedangkan ini sudah jelas APD, dan yang ini adalah perancangan. Kalau kita melihat ini yang berputar ini ya, drillnya, kan dia dipasang casing ya. Ini merupakan salah satu bentuk perancangan untuk supaya manusia itu tidak terkena sumber bahaya mesin yang berputar ini. Ini salah satu bentuk perancangan, level perancangan. Kemudian berikutnya adalah, nah ini ada lagi nih, kan tadi ada 5 level, sekarang yang benar yang mana nih? Sekarang ada yang 4 level. Nah, sebenarnya ini saya hanya menunjukkan bahwa kalau di industri pertambangan, kita mengacu kepada peraturan yang ada di peraturan Menteri SDM. Sehingga di perusahaan pertambangan ya, menggunakan 4 level ini, berbeda dengan yang tadi. Yang tadi itu general ya, jadi artinya dia mengacu kepada standar yang lain ya. Tetapi kalau di perusahaan pertambangan minerba, ada regulasi yang harus kita jadikan acuan. Di sini saya tuliskan ya, dari turunan dari Permen SDM nomor 26 itu ada namanya keputusan dirjen. Nah, di sini ada 4 level. Jadi rekayasa, administrasi, praktik kerja, dan APD. Yang membedakan adalah namanya eliminasi, kemudian isolasi, dan juga substitusi ada di level yang pertama ini, rekayasa. Kemudian level administrasi itu contohnya adalah rambu peringatan yang tadi, memilih pekerja, rotasi kerja, pekerja, jadwal kerja, kemudian pembatasan jam kerja, pemilihan perusahaan jasanya, atau kontraktor yang mungkin lebih dikenal. Kalau praktek kerja itu kepada bagaimana melakukan pekerjaan sesuai dengan JSA, sesuai dengan SOP, ataupun sesuai dengan instruksi kerja dan mendapatkan pelatihan. Dan yang terakhir adalah APD. Tetapi supaya karena di sini kan yang pesertanya itu adalah heterogen ya. Biasanya kalau misalnya di diklat yang khusus untuk pengasas operasional tambang, ini saja yang dijelaskan. Tetapi karena ini adalah heterogen ya, jadi adik-adik tetap ada 5 level yang tadi yang sudah dijelaskan. Ini hanya sebagai tambahan informasi saja bahwa di perusahaan pertambangan ini kita memberlakukan 4 level, rekayasa, administrasi, praktik kerja, dan APD. Jadi nanti tugasnya pun nanti mengikuti yang level 5 tadi aja. Yang dari eliminasi, substitusi, rekayasa, administrasi, dan APD.